Aksi kejahatan kriminalitas pada saat ini semakin ekstrim. Begal bukan hanya ingin mengincar harta korban, namun juga bisa menghilangkan nyawa korbannya. Kita ingin tahu bagaimana opini masyarakat tentang pelaku tindakan kriminal kejahatan begal. Mari kita saksikan bersama-sama. Kejahatan begal yang juga jadi viral terjadi di Jalan MT Haryono, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Jumat malam 23 Juni 2023. 4 pelaku bersepeda motor memepet dan menendang korban hingga terjatuh. Korban yang tidak berdaya karena diancam dengan senjata tajam hanya bisa pasrah. Sepeda motornya dibawa kabur para pelaku. Ya, menurut saya tindakan kriminalitas begal ini sangat meresahkan bagi warga. Ya pasti sangat meresahkan lah. Ya, tentunya begal sangat meresahkan bagi masyarakat. Menurut saya, tindakan kriminalitas begal itu sangat meresahkan warga. Kalau menurut saya pribadi sih cukup meresahkan. Begal itu mulai mencuri karena pertama begal itu membuat ketidaknyamanan kepada masyarakat. Karena aksi begal ini sering terjadi tidak di malam hari, tetapi mereka berani untuk melakukan aksinya pada siang hari. Nah, aksi begal ini merupakan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan atau ancaman untuk mengambil barang berharga milik orang lain di tempat umum atau di jalan. Nah, untuk mengatasi masalah ini mungkin adanya patroli di tempat daerah-daerah yang memang yang rawan terjadinya kriminalitas begal ini. Yang pertama kan begal itu kan pencuri ya. Kalau kita ngelawan, nyawa kita jadi korban. Kalau kita tidak melawan, harta kita jadi korban. Apalagi kayak saya yang setiap hari itu berkendara pakai sepeda motor, bisa malam, bisa siang ya kan. Nah itu sangat meresahkan. Begal itu meresahkan karena itu adalah tindak kejahatan. Yang kita tahu, begal ini saat mengambil barang kita, motor kita atau segala macam, dia asal membacok, membunuh seseorang, itu adalah hal yang wajar bagi mereka karena mereka tidak mempunyai pola pikir yang sama dengan kita, karena mereka juga mempunyai tidak mempunyai empati kepada orang yang dicurinya, seperti itu. Karena begal merupakan tindakan kriminalitas. Apalagi sampai mengakibatkan korban jiwa dan akan pasti ada hukuman pidana yang berlaku. Makanya kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Karena para pekerja yang balik terlalu larut malam itu sangat khawatir akan tindakan kriminalitas itu. Karena saya biasa juga pulang kerja malam gitu kan, bisa jam 10 atau jam 11. Itu cukup was-was juga sih, pulang-pulang tengah malam sekarang ada banyak begal-begal kayak gitu kan. Itu menurut saya pribadi sih cukup meresahkan ya. Kejahatan kriminalitas begal hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan mungkin seperti hukuman penjara durasi yang bervariasi 2 hingga tahun tergantung tingkat kejahatan atau kekerasan yang pelaku tersebut lakukan. Tidak hanya hukuman penjara tetapi adanya hukuman denda yang jumlahnya signifikan agar pelaku begal tersebut merasa jerah dengan adanya hukuman denda ini agar tidak dapat melakukan aksinya tersebut di lain hari. Hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku begal yaitu pidana. Setidaknya 15 tahun pidana, apalagi ia mengakibatkan banyak korban jiwa. Untuk hukuman begal itu sebenarnya banyak ya, harusnya banyak karena di Indonesia itu banyak macamnya. Contohnya kayak kebiri atau potong tangan atau gimana, ya kan? Itu pantas lah, ya kan? Karena begal kan tidak memandang bulu atau memandang orang yang kayak gimana, langsung main bacok-bacok aja.
Kalau hukuman yang pantas mungkin menurut saya bisa 10 tahun atau 15 tahun penjara gitu kan. Dengan harapannya sih bisa menimbulkan efek jerah gitu ya, biar kapok aja gitu para begal, biar nggak merasa enteng gitu kan kalau dapat hukuman yang berat. Hukuman yang pantas untuk para pelaku begal itu hukuman mati sih. Karena kalau tidak kita menstop tindakan kriminalitas itu akan ada kriminalitas selanjutnya. Jadi lebih baik di stop. Walaupun ada juga yang bilang begal kan juga punya HAM, tapi para pelaku ini juga tidak memikirkan korbannya, bahkan asal main tindakan kekerasan, bahkan ada yang korbannya juga bisa sampai meninggal. Jadi lebih baik sih dihukum mati. Saran saya untuk para penegak hukum yaitu lebih sering melakukan patroli malam ya, karena kejadian itu kan terjadi di saat menjelang pagi. Mungkin para penegak hukum bisa melakukan operasi rutin setiap malam menjelang pagi agar supaya tindakan kriminalitas itu tidak terjadi. Pemberantas aksi begal ini tentu menjadi hal yang penting bagi penegak hukum karena untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti penegakan hukum yang tegas dan adanya patroli-patroli di daerah-daerah yang memang rawan terjadinya kriminalitas begal tersebut. Dan tidak hanya itu, pihak berwajib atau berwenang bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kriminalitas agar mudah ditindaklanjuti. Yang harus dilakukan polisi itu yang pertama minimal banget itu patroli ya, itu harus setiap malam itu patroli, ada jadwalnya. Yang kedua itu pasti harus dikasih hukuman yang berat untuk pelaku begalnya, dan kalau bisa bila korban melawan itu jangan jadi korban lagi, jangan jadi pelaku ya kan, tapi ya jadi korban, masa kita membela jadi pelaku. Langkah yang harus dilakukan penegak hukum dalam memberantas begal, kita dapat melakukan penerangan di area yang gelap, di tempat yang sepi, serta berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah, serta kita bisa bekerja sama kepada pemerintah, polisi, kepolisian, serta masyarakatnya juga. Kita dapat meningkatkan pendidikan serta menegakkan keadilan yang lebih efektif. Kalau untuk ngeberantas mungkin tengah malam bisa diadain patroli ya, diperbanyak itu patroli, diperketat. Jadi begal-begal nggak dengan gampangnya gitu beroperasi tengah malam gitu kan. Terus diadain mungkin bisa sweeping juga bagi pengendara-pengendara di tengah malam gitu kan, untuk dicek apakah ada saja atau enggak. Jadi untuk orang-orang yang sering aktivitas malam jadi ngerasa lebih aman juga gitu kan kalau ada sweeping kayak gitu dari pihak kepolisian atau penegak hukum. Kalau dari saya cukup kayak gitu sih.